Ringkasan cerita dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Kisah berasal dari seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri bin Abdullah Shiddiq. Ia adalah seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar. Di Mesir, Fahri tinggal bersama dengan keempat temannya yang juga berasal dari Indonesia. Mereka tinggal di apartemen sederhana. Kemudian mulai mengenal tetangga dekatnya, yaitu Maria sekeluarga. Keluarga Maria adalah penganut Kristen Koptik yang sangat taat. Maria adalah gadis yang unik. Ia seorang Kristen Koptik namun menggemari Al-Quran. Maria, tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik, itu bukan hanya mengagumi Al-Quran, tapi juga mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta, namun sayang, cinta Maria hanya tercurah dalam diari saja. Pada suatu malam, ada gadis yang disiksa ayahnya, dan gadis itu adalah Naura, tetangganya. Dia disiksa di bawah dekat flat Fahri. Kemudian, Fahri meminta tolong Maria untuk menolong Naura. Walaupun Maria takut oleh Bahadur, ayah Naura, dia terpaksa dan akhirnya Naura tertolong dan Naura dititipkan di Nurul. Nurul adalah anak seorang kiai terkenal yang juga mencari ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis itu. Sayang, rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Nurul. Padahal Nurul juga menaruh hati pada Fahri. Tapi serupa dengan Fahri, Nurul pun juga tidak sanggup mengungkapkan perasaannya kepada Fahri. Muncullah Aisyah, si mata indah yang menyihirnya saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku. Pertemuan berawal ketika Fahri pergi ke Shubra El-Khaimah untuk talaki pada Syekh Utsman Abdul Fattah. Ia pergi menaiki metro. Dan disitulah awal Fahri bertemu dengan perempuan bercadar yang bernama Aisyah. Aisyah bukanlah orang Mesir, melainkan gadis asal Jerman yang sedang studi di Mesir. Aisyah jatuh cinta pada Fahri, dan juga Fahri juga tidak bisa membohongi hatinya. Mereka berdua menikah, dijodohkan oleh paman Aisyah. Mereka pun hidup bahagia. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dinyatakan mengandung. Tak lama kemudian, Fahri mendapat kabar bahwa Maria koma. Belum sempat menjenguk Maria, malapetaka datang menghampiri rumah tangga mereka. Naura menuduh Fahri telah memperkosanya. Semua orang tahu bahwa itu adalah fitnah. Fahri diseret dan dimasukkan ke penjara. Kuncinya semua ini adalah Maria yang sedang koma. Dia mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya. Keluarga Botrus mendatangi Fahri di penjara. Mereka berniat mengunjungi Fahri dan juga ingin meminta bantuan kepada Fahri untuk menyadarkan Maria dari komanya. Dengan merekam suara Fahri dan nantinya akan didengarkan ke dokter Maria. Kata dokter, hanya orang yang dicintai Maria yang dapat menyembuhkannya. Tak kunjung sadar juga, akhirnya dokter dan Madam Nehet menyuruh Fahri untuk menyatakan cintanya kepada Maria. Sebelumnya, Fahri tidak mau melakukan itu. Namun, pada akhirnya Fahri menerimanya. Lalu, Fahri meminta izin kepada Aisyah. Akhirnya, Aisyah menyetujuinya. Setelah itu, Fahri langsung menikahi Maria. Setelah beberapa saat kemudian, Maria pun sadar dari komanya. Sidang penentuan tiba. Di akhir persidangan, Maria tiba. Dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Setelah mengatakan itu semua, Maria pingsan dan langsung dilarikan di rumah sakit. Fahri memenangkan sidang tersebut dan Bahadur dimasukkan ke dalam penjara. Begitu divonis bebas, Fahri dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit yang sama dengan Maria untuk diperiksa. Sejak selesai dari persidangan itu, Maria belum sadarkan diri juga. Beberapa saat kemudian, Aisyah mendengar Maria mengigau kalau dia ingin masuk surga. Tapi dalam mimpi itu tidak diperbolehkan.
Lalu ia terbangun dan menceritakan itu semua pada Aisyah dan juga Fahri. Fahri tahu apa yang dimaksudkan oleh Maria. Lalu ia membopong Maria ke kamar mandi dan Aisyah membantu Maria untuk berwudu. Setelah itu Maria kembali dibaringkan di atas kasur seperti semula. Lalu dengan suara lirih yang keluar dari relung jiwa ia melafalkan syahadat. Tak lama kemudian, kedua matanya tertutup rapat dan akhirnya Maria meninggal dunia. Komentar dalam novel Ayat-Ayat Cinta menurut pendapat saya, yaitu novel ini tidak saja menceritakan kehidupan percintaan seperti novel-novel tentang cinta yang lain, tapi novel ini mengenalkan bagaimana percintaan menurut Islam yang sebenar-benarnya. Novel ini memang sangat bagus isi ceritanya. Tidak hanya menggambarkan kehidupan seseorang yang sangat sederhana, tetapi juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup di jalan Allah. Hidup hanya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Novel ini mengajarkan kita betapa susahnya perjuangan seseorang mencari ilmu di negeri orang. Amanat yang bisa diambil dalam novel Ayat-Ayat Cinta, yaitu semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka semakin banyak pula hambatan, godaan yang harus kita lewati dan dipecahkan dengan hati yang sabar dan yakin akan ada hikmahnya.